Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam As-Suyuti, diturunkannya surat Al-Kautsar, salah satu surat yang terpendek di dalam Al-Quran, berkenaan dengan sebuah kejadian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga manusia biasa yang pun mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala. Ujian yang ketika itu yang dihadapi Rasulullah, ujian yang sangat berat. Bahkan kita sebagai orang tua, kalau mendapatkan ujian itu tentu sungguh sangat berat sekali kesedihannya. Apakah ujian yang dihadapi Rasulullah ketika itu? Yaitu anak laki-lakinya Allah panggil, atau anak laki-lakinya meninggal dunia. Rasulullah SAW memiliki 3 orang anak laki-laki, Qasim, Abdullah dan juga Ibrahim, yang mana semua 3 orang anak laki-laki Rasulullah ini meninggal dunia sejak kecil. Dan ketika terakhir anak laki-lakinya terakhir ada yang mengatakan Qasim atau Ibrahim itu meninggal, Rasulullah SAW sangat sedih. Dan ketika beliau sedih, beliau pun juga menghadapi cobaan dari orang kafir Quraisy. Setiap kali Rasul itu berjalan, orang-orang kafir Quraisy menghina, mengejek Rasulullah. Abtar, ya abtar, wahai orang yang gak punya anak laki-laki, wahai orang yang terputus keturunannya karena anak laki-lakinya sudah mati semuanya. Maka itu ejekan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah, yang kemudian menambah kesedihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah adalah seorang nabi yang Allah berikan kesabaran yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah pun diangkat sebagai salah satu nabi ulul azmi, nabi-nabi yang mendapatkan kekuatan, kemuliaan karena kesabarannya. Maka karena kesabarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun membela. Allah menurunkan satu ayat yang kemudian menguatkan hati Rasulullah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya wahai Muhammad, yang abtar, yang mandul, yang terputus anak laki-lakinya itu bukan engkau, melainkan orang-orang yang mengejekmu. Inna syani'aka, sesungguhnya orang-orang yang menghinamu itulah, yang mengejekmu itulah al-abtar, yang terputus dari keturunan anak laki-laki yang soleh. Walaupun mereka memiliki anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya tidak soleh, anak laki-lakinya tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Maka itulah pembelaan Allah Ta'ala menguatkan hati Rasulullah SAW, karena beliau betul-betul sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surat Al-Kautsar ini mengandung 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Bahkan seorang nabi pun diuji, apalagi kita yang manusia biasa. Mari kita menyikapi ujian sebagaimana seorang siswa yang menyikapi waktu datangnya ujian. Karena seorang siswa kalau tidak ada ujian, bagaimana dia bisa naik kelas? Karena memang waktu ujian atau memang datangnya ujian sudah ada waktunya. Maka kalau kita diberi ujian oleh Allah, kita diberi cobaan oleh Allah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Menerimanya. Ridho dengan ujian Allah. Mengapa? Karena memang sudah waktunya ujian. Karena memang sudah waktunya saya diuji. Maka kalau seandainya anak-anak di sekolah datang waktu ujian, tentu mereka tidak akan berpaling, mereka tidak akan kabur, mereka akan menghadapi ujian itu dengan ridho, menerima. Yang kedua dengan sabar. Mengapa harus sabar? Karena Allah hanya menolong orang-orang yang sabar. Bahkan cara mendapatkan pertolongannya Allah adalah setiap kali kita dapat ujian dari Allah, maka hadapi dengan kesabaran. Wasta'inu bis sabri was shalah.
Dan carilah pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah setiap kali kita mendapatkan masalah ujian, dengan bersabar terlebih dahulu. Yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah, setelah Rasul mendapatkan ujian yang sangat luar biasa, bahkan kita pun sebagai seorang suami, seorang ayah, ketika anak laki-laki kita diambil oleh Allah, belum tentu kita sesabar Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bisa sabar, bisa ridho, bisa ikhlas, hingga akhirnya Allah menurunkan ayat yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Inna bermakna sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha agung telah memberikan kepadamu dan juga umatmu wahai Muhammad al-kautsar. Dalam bahasa Arab ada makna katsir, yaitu banyak. Tapi kemudian ada yang namanya sighah, bentuk dalam kaidah balaghah namanya sighah mubalaghah. Katsir menjadi kautsar dalam wazan fa'al. Maka katsir itu maknanya banyak. Kalau dia dirubah menjadi kautsar, maknanya sangat banyak sekali, bahkan saking banyaknya tidak terhitung. Oleh karena itu, kalau kita memaknai inna a'tainakal kautsar, itu bukan hanya sungguhnya Allah telah berikan kepada kita nikmat yang banyak, tapi sebetulnya sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali, bahkan saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya. Maka Allah Ta'ala pun menantang kita, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmatku, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Kalaulah gaji yang kita dapat bisa dihitung, kalaulah pemberian seseorang kepada kita bisa dihitung, tapi pemberian Allah Ta'ala kepada kita saking banyaknya tidak bisa kita hitung. Maka itu nikmatnya Allah yang harus terus kita sadari, yang harus terus kita syukuri. Ternyata Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali. Maka kalau seandainya kita telah sadar bahwasanya nikmat Allah yang sangat banyak diberikan kepada kita, bahkan kalaupun kita itu durhaka kepada Allah, kalaupun kita itu tidak taat kepada Allah, Allah masih ngasih nikmatnya, maka apa yang harus kita lakukan untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada Allah? Maka jawabannya di ayat yang kedua, fasalli li rabbika. Dirikanlah salat li rabbika, ikhlas mengharap ridhonya Allah. Maka jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, salat itu bukan hanya kewajiban. Salat yang kita lakukan adalah apa? Bentuk terima kasih kita kepada Allah. Salat yang kita lakukan adalah bentuk syukur kita atas nikmatnya Allah yang sangat banyak. Karena Allah Ta'ala sudah ngasih kita banyak nikmat, Allah hanya minta fasalli li rabbika, tegakkanlah salat dengan niat ikhlas mengharap ridho Tuhanmu. Maka di dalam bacaan-bacaan salat kita diingatkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudahkah salatku, sudahkah ibadahku, sudahkah hidupku itu hanya untuk Allah? Atau di bacaan tasyahud kita diingatkan lagi, at-tahiyatul mubarakat was-salawat wat-thayyibat lillah. At-tahiyatul mubarakat ibadah-ibadah lisan, wat-thayyibat ibadah-ibadah harta, was-salawat ibadah-ibadah salat kita. Sudahkah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah itu karena meminta ridhonya Allah Ta'ala atau dengan maksud-maksud yang lain? Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika ditanya mengapa beliau masih sholat tahajud, sampai seringnya Rasul sholat tahajud, saking lamanya Rasul sholat tahajud, lututnya beliau memar-memar. Ditanya oleh Bunda Aisyah dan Rasul menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Oleh karena itu, mari kita rubah. Salat kita itu adalah bentuk rasa terima kasih kepada kita. Salat yang kita lakukan adalah bentuk kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Salat kita adalah bentuk kita terus menerus bisa bertemu kepada Allah. Salat kita adalah bentuk kenikmatan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita mengharap ridhonya Allah, senantiasa kita mengharap bimbingannya Allah.
hingga nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah.